kebersihan. Kaum muslimin diajarkan. Dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Pakaian dibersihkan. Pakaian saja dibersihkan, apalagi badan. Badan punya kita ini dibersihkan. Bersih rumah, lingkungan, menjaga kebersihan kaum muslimin. Termasuk tidak buang sampah sembarangan. Ya. Ini kaum muslimin harus sadar. Jangan sampai orang luar, orang yang non muslim yang lebih lebih sadar daripada kita. Jadi setelah ada acara di suatu tempat, ya, sebagian orang yang peradabannya tinggi katanya, ya, non muslim, mereka bersihkan, buang sampah sekitar mereka bersihkan. Subhanallah, kita di Indonesia ini ada, dan kaum muslimin buang sembarangan. Ketika ditegur, kenapa dibuang? Lah ini kerjaannya tukang sapu-sapu. Mereka digaji buat ini. Kalau kita bersihin, mereka kerjanya apa? Subhanallah. Padahal Islam yang mengajarkan, harusnya kaum muslimin yang lebih aula, lebih berhak yang seperti itu. Kaum muslimin mengeluhkan, masya Allah, banjir, tapi buang sampah sembarangan kali. Coba kita pergi ke tempat pariwisata, subhanallah, manusia meninggalkan jejak sampah-sampah. Harusnya kaum muslimin menjaga bersih. Ini kebersihan disuruh dalam Islam, jaga kebersihan. Rumah ya, harus bersih. Jangan sampai rumah itu kotor bersama kotornya hati. Jangan sampai rumah juga terlalu sempit bersama sempitnya pikiran. Jangan sampai rumah terlalu gelap, lembab, sembab. Rumah gelap, tidak ada cahaya masuk bersama dengan gelapnya iman. Bersih. Kemudian ini yang perlu kita luruskan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin penampilan harus bersih. Harus rapi. Kaum muslimin penampilan harus bersih, rapi. Yang perlu kita luruskan, ya, saya mohon maaf ya, ini perlu diluruskan. Sebagian ada yang salah paham dengan zuhud. Zuhud. Bagaimana zuhud? Zuhud itu bajunya sudah lusuh, 10 tahun tidak pernah diganti. Apalagi gamis putih sudah banyak benua-benua di situ, tidak diganti. Kusut, baju dalam pun tidak mau beli, zuhud. Kalau bisa side A, side B. Bukan begitu zuhud. Zuhud yang dijelaskan para ulama, pengertian zuhud yang dijelaskan oleh para ulama, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini namanya zuhud. Itu pengertian zuhud apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, itu namanya zuhud. Sehingga orang kaya bisa zuhud. Orang kaya bisa zuhud. Bukan artinya sebagaimana orang sekarang memahami zuhud itu pakaian lusuh tidak pernah diganti, pakaian seadanya, kemudian penampilan tidak seger, penampilan lemes, wajah sayu, tidak lupa tangan selalu membawa untung hitung, selalu wajah sayu, kemudian lemes. Kemudian ketika sholat, subhanallah, ini mohon maaf ya, karena saya jumpai ketika sholat Allahu Akbar, insyaallah, bukan begitu. Ini mohon maaf, bukan begitu, bukan zuhud. Imam Ahmad juga menjelaskan yang namanya zuhud ketika mendapatkan nikmat dia tidak terlalu bahagia.
Mendapatkan harta dia tidak terlalu bahagia. Ketika tidak hilang hartanya tidak didapatkan tidak terlalu sedih. Itu pengertian zuhud juga. Jadi itu pengertian zuhud. Orang kaya bisa zuhud sehingga berinfak 10 juta dengan ikhlas lebih baik daripada berinfak dengan 1000 tetapi dia sakit hati tidak ikhlas pakai uang lecek. Lebih baik. Zuhud ini perlu diluruskan. Jadi jangan sampai ya kaum muslimin pakaian penampilan ya, kotor, lusuh, bukan itu. Bukan. Tidak pernah diganti pakaiannya. Mohon maaf jangan sampai kaum muslimin menimbulkan bau, jangan. Periksa badan ini. Jangan sampai kaum muslimin bau, periksa. Harus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau paling memperhatikan baunya, bau badannya paling perhatikan. Kaum muslimin harus. Jangan kaum muslimin kesannya dekil, bau, kotor, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling memperhatikan bau tubuhnya. Paling memperhatikan. Paling memperhatikan. Oleh karena itu, apa yang pertama kali beliau lakukan ketika masuk rumah? Apa? Bersiwak supaya bau mulut. Siwak. Biar istrinya senang menyambut, harum dan sebagainya. Siwak. Kemudian beliau mengatakan, ya hubbiba ilayya, saya ini diberikan kecintaan kepada wanita dan minyak wangi. Jadi beliau itu sangat suka wanita yang halal dan minyak wangi. Memang enak dua-duanya, subhanallah. Itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minyak wangi dan ini. Dalam hadis yang lain tidak boleh ditolak hadiah minyak wangi. Nah, ini perhatiin sehatnya kaum muslimin ini. Ya. Harus diperhatikan jangan. Dan kita berbicara fikih sedikit tentang wangi-wangian ya. Untuk fikih untuk para wanita. Ada hadisnya, barang siapa wanita yang memakai istaqtarat, yang dia memakai wangi-wangian, famarrat ala qaumin liyajidarihaha, dia lewat kepada laki-laki supaya dapat baunya, fahiya zaniyah, maka dia pezina. Jadi perempuan yang harum lewat di laki-laki, kemudian laki-laki mencium baunya, ini mohon maaf bukan saya bilang, ini pezina katanya Rasulullah. Kenapa bisa menimbulkan syahwat laki-laki? Nah, berbicara sedikit fikih sedikit para akhwat, bukan tidak boleh memakai wangi-wangian, sehingga ada akhwat keluar enggak pakai wangi-wangian sampai luar, sebagian sesama akhwat mengeluhkan bau. Ini mohon maaf ya, ada. Bukan artinya para akhwat haram pakai wangi-wangian. Akan tetapi ada fikihnya. Rasulullah SAW menjelaskan zaman dahulu perempuan juga punya wangi-wangian. Hanya saja kalau laki-laki, wangian laki-laki di zaman Rasulullah SAW warnanya netral tapi baunya kuat. Sedangkan wangi-wangian di zaman Rasulullah SAW warnanya kuat tapi baunya tidak kuat. Berdasarkan kisah dari sahabat ya, Abdurrahman bin Auf yang menikah saat itu, dilihat bajunya berwarna. Ternyata sedang pakai parfum perempuan. Ya, karena berwarna. Tapi gampang hilang, tapi baunya kuat. Kenapa wahai Abdurrahman? Saya baru menikah ya Nabi SAW. Jadi fikihnya zaman Rasulullah SAW perempuan juga pakai wangi-wangian, tetapi poinnya adalah wanginya tidak kuat. Sehingga para akhwat boleh pakai wangi-wangian. Contohnya mohon maaf ya. Pengharum ketiak atau roll on itu boleh dengan wangian yang netral, yang tidak terlalu kuat untuk menetralkan bau. Boleh perempuan ya. Jadi saya ini menemui kasus ada yang salah paham, enggak pakai wangi-wangian, keluar bau. Dikeluhkan sebagian akhwat, ini mohon maaf ya. Boleh. Nah, ini kaum muslimin ya harus penampilan kuat.
Bahkan yang benar kaum muslimin tadi penampilannya kuat, sehat, optimis. Bukan lemes kayak tadi, lemes. Lemes katanya tawadu. Harus seger. Dan secara umum kaedahnya kaum muslimin, kaedah seorang muslim ketika berjumpa dengan manusia, dia optimis, segar, sehat, menampakkan keceriaan dan kebahagiaan itu ketika bertemu dengan manusia.